Anda kembali di iNewsroom pagi, pemirsa. Titik api kebakaran lahan gambut di Kabupaten Pelalawan Riau terus bertambah. Ya, selain di Kecamatan Kerumutan, kemarin kebakaran hebat juga terjadi di lahan gambut yang berlokasi di ibu kota kabupaten. Waduh, kondisi api di kilo 12 semakin besar ini. Dan semakin dekat ke jalannya, sekitar 30 meter, 20 meter lagi nih. Tim pemadam kebakaran dari perusahaan berjibaku memadamkan api yang melahap lahan gambut milik warga di Desa Rantau Baru, Kabupaten Pelalawan Riau. Dari Minggu siang hingga tengah malam, tim damkar berusaha menghambat gerak kobaran api yang melahap pohon sawit dan semak belukar. Petugas damkar memprediksi lahan yang terbakar sudah lebih dari 10 hektar. Luasnya lahan yang terbakar membuat tim damkar kewalahan memadamkan kobaran api. Di Rantau Baru, Bang. Kecamatan Pangkalan Kerinci kayaknya. Ini lahan siapa nih? Masyarakat ya, Bang. Lahan masyarakat. Ini ada berapa hektar nih terbakar nih? Anggaran 10 lah. 10 hektar ya? 10 hektar. Kurangnya personil dan sulitnya mendapatkan sumber air membuat kobaran api masih belum bisa dijinakan. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Ya, kobaran api yang tiba-tiba membesar dan mendekati permukiman membuat warga panik. Di tengah musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas pada Minggu malam. Kobaran api tiba-tiba membesar dan mendekati permukiman warga di Jalan Simpai Karuhe 3, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Mengetahui api semakin mendekat, warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah. Petugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Petugas mendatangkan mobil tangki untuk menyuplai air karena sumber air di sekitar lokasi kebakaran terbatas. Hingga tengah malam, petugas masih berjibaku memadamkan api yang membakar lahan. Iya, kekhawatiran warga itu kan karena di sini kan ada komplek perumahan juga dan api itu kan kelihatan besar dan takutnya menyebar ke arah dan ada angin juga kan. Sangat terganggu karena mengganggu pernapasan terutama anak-anak. Debu juga nggak bisa buka pintu rumah karena banyak itu abu-abunya itu di teras-teras rumah masuk ke dalam rumah. Warga sekitar terus berjaga untuk mengantisipasi jika api kembali membesar dan merambat ke arah rumah mereka. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau dan cuaca panas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus terjadi. Ya, petugas berjibaku melakukan pemadaman lebih dari 5 hektar lahan yang terbakar di tengah kabut asap pekat. Sudah sepekan, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Jalan Yosudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Cuaca panas disertai hembusan angin kencang membuat kobaran api terus menjalar dan menghanguskan sekitar lebih dari 5 hektar lahan termasuk kebun sawit dan jagung milik warga. Tim Damkar Hutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah bersama aparat Satbrimopolda Kalimantan Tengah diterjunkan ke lokasi. Petugas berjibaku melakukan pemadaman di tengah asap pekat yang menyelimuti kawasan lahan yang terbakar. Upaya pemadaman berlangsung cukup lama karena terkendala sumber air. Petugas terpaksa menggunakan sumber bor milik warga agar bisa terus melakukan pemadaman. Petugas menduga kebakaran lahan terjadi akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab membuka lahan dengan cara dibakar. Ya, untuk kendala yang pastinya sumber air, Pak. Karena kemarau sudah panjang. Ini pun kami menggunakan sumber bor warga untuk makai airnya kan. Jadi alhamdulillah untuk sumber bor aman. Akibat kebakaran lahan ini, kabut asap menyelimuti kawasan Jalan Yosudarso, ujung Palangkaraya, mengganggu jarak pandang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
Ya, warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menggelar sholat istisqo atau sholat minta hujan Minggu pagi. Ya, doa bersama digelar di tengah karhutlah dan kabut asap yang masih melanda di sejumlah wilayah. Sholat istisqo digelar di kawasan Bundaran Besar Tawalang, Palangkaraya dan diikuti masyarakat bersama sejumlah unsur terkait. Mereka memanjatkan doa agar hujan segera turun dan membantu mengatasi karhutlah. Di sisi lain, upaya pemadaman karhutlah terus dilakukan Satgas baik melalui operasi darat maupun dukungan helikopter waterbombing. Hujan diharapkan dapat membantu memadamkan api dan mengurangi kabut asap. Ya pemirsa, tangani kebakaran udara atau kebakaran hutan, pemirsa, TNI Angkatan Udara melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Ya, operasi ini diharapkan meningkatkan potensi hujan sehingga bisa memadamkan titik api dan membersihkan udara. Dengan menggunakan pesawat Kasa NC-212, TNI Angkatan Udara menjalankan misi modifikasi cuaca di wilayah ibu kota Nusantara IKN. Tahap pertama, pesawat membawa 800 kg garam NaCl untuk disemai pada wilayah dengan jarak 10 hingga 25 mil dari IKN. Penyemaian dilakukan di sejumlah titik yang telah ditentukan mencakup wilayah sektor utara hingga barat laut IKN dengan mempertimbangkan perkembangan awan dan kondisi cuaca di sepanjang jalur penerbangan. Operasi modifikasi cuaca ini dilaksanakan TNI Angkatan Udara berkoordinasi dengan BMKG Pusat, BNPB Provinsi Kalimantan Timur, dan Otorita Ibu Kota Nusantara. Diharapkan dengan modifikasi cuaca ini bisa segera meningkatkan potensi hujan sehingga bisa memadamkan titik-titik api kebakaran serta membersihkan udara dari kabut asap. Di tengah kepungan asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga Sampit, Kalimantan Tengah bertahan di rumah mereka. Ya, para warga mulai terserang penyakit pernapasan akibat kepulan asap karhutlah. Bertahan hidup di tengah kobaran api dan kepungan kabut asap tebal dialami warga di Jalan Kaca Piring Barat, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga terdampak yang tetap bertahan mengaku mengalami sesak napas. Sudah 5 hari lamanya petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman, namun api tak juga kunjung padam. Padahal rembetan api terus bergerak mendekati kawasan permukiman warga. Pertama gejala sesak napas, sering flu-flu jalannya. Sakit kepala mungkin sakit kepala, pokoknya intinya sesak napas lah. Situasi yang sama juga dirasakan warga lainnya di kawasan ini meskipun kabut asap terasa lebih tipis. Warga tetap berjaga-jaga secara bergiliran selama 24 jam penuh. Sebab sisa pembakaran yang terbawa angin kerap menyulut ranting kering hingga sangat rentan terbakar. Karena kalau nggak standby kadang tiba-tiba api yang dari sana bisa melompat ke sebelah, bisa begitu. Karhutlah yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur saat ini adalah yang terparah sepanjang tahun 2026. BPBD setempat mencatat luas lahan yang terbakar sudah lebih dari 1.400 hektar. Luasan itu dipastikan akan terus bertambah mengingat karhutlah masih terus terjadi dan titik-titik baru semakin bertambah. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Ya, terbakar selama 2 hari, titik api baru kembali muncul di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung. Ya pemirsa, kali ini api melalap lahan gambut yang berada di wilayah Desa Beraja Luhur, Kecamatan Beraja Selebah, Kabupaten Lampung Timur. Api dilaporkan muncul di titik baru sekitar pukul 10 pagi. Dan terus membesar dikarenakan kencangnya hembusan angin serta lahan yang juga didominasi oleh tanaman kering. Ratusan personil gabungan pun dikerahkan. Proses pemadaman mengalami kesulitan lantaran lokasi yang sulit dijangkau dan harus menyeberangi sungai. Sehingga mobil pemadam tak dapat masuk ke dalam lokasi. Sebelumnya pemirsa, 673 hektar lahan Waikambas terbakar pada Jumat siang kemarin. Iya, 250 personel gabungan dikerahkan untuk memadamkan api.
Api pertama kali terlihat pada Jumat siang kemarin sekitar pukul 13.00 di wilayah Brajas, Lebah. Api kemudian merambat dan membakar lahan hingga seluas 673 hektar. Akses jalan yang sulit dan terbatasnya sumber air menjadi kendala petugas di lapangan. Kini, petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Dan saya yakin ini bukan kebakaran, tapi mungkin dibakar, baik sengaja maupun kelalaian. Ya, kalau kelalaian pun harus kita cari, maupun kelalaian, dan itu kita proses untuk sebagai efek jerak. Dugaan sementara, kebakaran dipicu aktivitas pemburu liar, namun dugaan tersebut masih didalami polisi. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Nabire, Papua. Ya, petugas gabungan TNI dan pemadam kebakaran langsung turun ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Besarnya api sempat membuat warga panik. Api pun merambat dengan cepat dan mendekati perumahan warga. Api juga sempat mendekat kawasan Bandara Nabire. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi. Tak lama, pasukan TNI dari Batalion Teritorial Pembangunan 804 mengarahkan 70 anggotanya untuk membantu memadamkan api. Berdasarkan data BMKG, pada 20 hingga 21 Agustus 2026, ada sebanyak 512 titik panas di Papua Tengah. Pemadaman di lokasi Jalan Baru, Paroki Atas, menuju SP. Di sinilah tempat yang terjadi pusat kebakaran di sini. Apinya banyak menuju ke kota. Di sepanjang kanan kiri jalan kita bisa saksikan kurang lebih sekitar 1 kilo terjadi kebakaran, termasuk di Paroki Jalan. Sementara itu, pemirsa, Baris Krim Polri menetapkan 72 tersangka kebakaran lahan dan hutan di 9 provinsi. Selain itu juga sudah diterbitkan 89 laporan polisi di 9 polda. Kami telah menerbitkan kurang lebih 89 laporan polisi yang tersebar di 9 polda, yang mana semua kami laksanakan kegiatan tersebut. Kami asistensi untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan itu berlangsung secara profesional tentunya. Yang pertama adalah Polda Riau, rekan-rekan sekalian, Polda Kalbar, Polda Sumsel, Polda Jambi, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Polda Kaltim, Polda Aceh, dan Polda Kaltara. Ke-9 polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan, yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di. Ya, sementara itu 4 perusahaan diduga bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di penjuru Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat untuk menyelidiki dan menindak tegas dalang di balik kebakaran hutan dan lahan tersebut. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus meluas. Di Palangkaraya, kebakaran semakin mendekati rumah warga. Asap yang menyelimuti sejumlah kota di Kalimantan membuat warga alami gangguan pernapasan. Pemerintah pun langsung bergerak untuk mencari dalang di balik pembakaran kebakaran hutan. Hasilnya, 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakar lahan di Palangkaraya ditangkap polisi. Saat ini yang sedang kita lakukan melakukan pemadaman, sekaligus juga melakukan penyelidikan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Yang beberapa nama juga kita amankan. Sementara
Sementara itu dalam rapat koordinasi yang digelar di Kalimantan Barat, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan. Saat ini ada 4 korporasi di Kalimantan Barat yang diduga terlibat. Bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi. Tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikannya. Nantinya, bila diputuskan bersalah, pemerintah akan mencabut izin perusahaan. Sementara bagi perorangan, sanksi pidana dengan maksimal 9 tahun penjara menanti pelaku pembakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Istana membantah adanya isu pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam ditunjuk jadi koordinator menangani kebakaran hutan dan lahan. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah memang meminta semua pihak membantu penanganan karhutlah, namun tidak ada penunjukan khusus ke Haji Isam. Tidak ada. Tidak benar itu. Tidak benar itu. Tidak benar. Jadi itu cuma Mas ya, isu aja ya Mas ya. Enggak, siapa yang mengembuskan isunya? Di media sosial itu kan sampai trending gitu. Tapi ya memang nggak ada. Medsos kan banyak trending, tapi kan belum tentu itu yang benar itu jadi masalah. Oke, Mas, bahwa semua pihak diminta ikut membantu, ya. Tapi kalau menjadi koordinator ya, itu tidak kan. Kewenangannya bukan di situ. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi khusus kepada kepala daerah dalam rangka menekan angka kebakaran hutan dan lahan yang terjadi belakangan ini. Ya, Mendagri menegaskan larangan total bagi siapapun untuk membuka lahan dengan cara membakar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan aturan pelarangan buka lahan dengan cara membakar yang berlaku bagi seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota. Berbeda dengan aturan sebelumnya, kini tak ada lagi pengecualian termasuk untuk alasan adat istiadat. Tito menyampaikan bahwa instruksi ini sudah diterbitkan pada 22 Agustus 2026. Instruksi ini juga selaras dengan instruksi yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Pada pelaku pembakaran saya sudah mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat, situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan. Tito juga mengungkap strategi pemerintah dalam menghadapi karhutlah. Di antaranya melakukan lokalisir dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan memobilisasi kekuatan dari berbagai kementerian. Tim Liputan iNews melaporkan.